Kenapa kalau kita kentut yang dibasuh itu adalah muka? Dan juga ada banyak sekali apa pendapat tentang makna-makna air wudhu yang bisa membuat wajah kita jadi bercahaya, untuk menghapus dosa-dosa, dan juga untuk ada banyak sekali macam pendapat ulama tentang makna air wudhu. Tapi di sini aku tidak membahas yang itu. Aku akan membahas lebih kepada hakikat makna air wudhu yang sebenarnya ya, dan juga lewat pembahasan tadi ketika kita kentut, kenapa yang dibasuh itu muka itu, bukan apa yang keluar di dalam kentut tadi. Seandainya aku tanya, ketika kalian kentut yang dibasuh itu muka, kenapa enggak yang keluar dalam kentut? Jadi ketika manusia itu batal wudhunya, yang dibasuh itu bukan kukunya atau mungkin bukan yang keluar lewat kentut tadi, sebab hitam-hitam yang penting itu lebih kepada esensi-esensi yang tujuh ini, kayak penglihatan kita, pendengaran, akal, hati, pikiran kita, mulut kita, lidah kita, tangan, kaki, dan kulit. Itu maknanya untuk kita mengecek apa yang udah kita lakukan tadi dengan mata kita dan dengan telinga kita. Jadi kita itu bukan fokus kepada misalkan membasuh wajah. Jadi wajah itu akan bercahaya. Itu sah-sah saja kalian itu ikuti, tapi bukan itu makna hakikat yang terkandung di dalam sana. Jadi sholat yang khusyuk itu bukan ketika dia melakukan sholat, fix ya. Bukan dia melakukan sholat, bukan. Sebab aku ngomong pada zaman ini tidak ada manusia itu yang khusyuk sholatnya. Tidak ada ya. Jadi kalau kita ingin tahu khusyuk atau enggaknya sholatnya, bagaimana, apakah udah benar wudhunya atau enggak. Sedangkan jika air tadi bisa mencerahkan wajah, bisa menggugurkan dosa, bisa menghapus dosa-dosa, seandainya tidak ada air, otomatis apa tadi? Nggak ada kan jadinya. Jadi dalam hukum fikih, jadi bukan kepada airnya, sedangkan apabila tidak ada air, kita itu bisa membasuh wajah dengan tayamum. Tayamum. Jadi bukan konsep air atau tempat tayamum atau gini, nggak ada semacam itu. Jadi tujuannya kita itu dulu untuk mengecek kejadian-kejadian apa yang udah kita lakukan sebelum kita itu ibadah kepada Tuhan, supaya kita itu tidak membawa ibadah-ibadah tadi kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas kejelekan yang kita lakukan, supaya kita itu suci untuk ketemu dengan Sang Pencipta dalam keadaan suci, bersih. Sudah tidak ada undang-undang tentang dunia, sudah tidak ada kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Padahal sudah ada ayat yang menjelaskan di Al-Quran ya, yang menjelaskan celakalah bagi yang lalai dalam sholat. Jadi makna ayat di sini, jadi yang dikatakan dengan sholat yang khusyuk itu, ketika dia habis melakukan sholat tadi, ya, padahal sudah jelas di sana, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya hidup matiku semuanya gitu. Jadi kalau kita ingin tahu makna sesungguhnya manusia itu adalah ketika dia wudhu dan sehabis dia sholat, dia itu khusyuknya di sana, bukan khusyuknya ketika dia sholat. Jadi dia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia udah ucapkan di dalam sholat-sholat tadi. Makanya sholat itu sebagai tiang agama untuk menunjukkan kepada kita bahwa sehabis kita sholat apa yang kita lakukan, dan ketika udah masuk waktu sholat, ketika kita wudhu, kita itu ngecek tangan kita habis ngapain tadi, mata kita, mulut kita habis ngapain, itu maknanya. Jadi khusyuk itu bukan di dalam sholatnya, tapi di luar sholat, sehabis kita sholat. Dan yang kedua tadi lewat wudhunya kita. Kesimpulannya yang aku bahas di sini, ya, kalau hidup kita itu pengen selamat, kita itu mesti bisa yang kayak semacam tadi, perilaku kita, tingkah kita, entah itu dalam segi perbuatan, tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya, maka hidupmu akan selamat. Itulah maknanya sholat. Kenapa yang dihisab yang pertama kali itu adalah sholat, ya. Makanya bukan karena wajah kita ingin bercahaya atau mungkin untuk menghapus dosa-dosa, ya, itu semuanya salah. Jadi yang dilihat itu tingkah laku kita sehabis kita sholat dan juga wudhunya kita.
Jadi sholat itu khusyuknya ketika kita sudah selesai sholat. Jadi yang dikatakan dengan manusia yang udah sholat itu ketika dia melakukan apa yang dia ucapkan di dalam sholat tadi. Itulah makna sholatnya. Jadi khusyuk itu bukan di dalam sholat, tapi sehabis kita sholat tadi. Makanya ayat Al-Quran tadi dia itu sudah nyata-nyata menjelaskan, dia itu mengatakan celakalah bagi yang lalai dalam sholatnya gitu. Maksudnya di sini dia tadi sholat mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang dikatakan dengan lalai tadi, sehabis dia sholat celakalah dia tidak melakukan yang dia ucapkan dalam sholat tadi. Itu maknanya. Jadi bukan yang dilihat bukan yang dilihat sholatnya. Jadi kalau hanya sholat aja tidak bisa mengetahui maknanya saja, itu namanya senam badan namanya ya, hitung senam badan. Tapi untuk yang aku tidak menyalahkan yang udah pernah melakukan sholat, gak ada sholat saja, gak ada masalahnya, walaupun kalian itu belum tahu maknanya, seenggaknya kalian itu sudah menjalankan perintah Tuhan. Jadi aku tidak membedakan tentang yang sholat yang belum tahu maknanya, cuma kita itu mesti menemukan hakikat di dalam sholat tadi, supaya kita itu sehabis kita sholat, supaya kita itu tidak lalai dalam sholat yang kita lakukan, dan kemudian menunjukkan perilaku yang baik sehabis kita melakukan sholat gitu. Jadi bukan fokus kepada sholatnya, tapi sehabis kita sholat apakah khusyuk atau enggaknya gitu ya.